Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita di majelis ke-36 di pembahasan Kitabut Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kita di pertemuan malam hari ini masuk di bab yang beliau akan terangkan terkait dengan at-tanjim, perkara-perkara yang terkait dengan perbintangan atau yang dikenal dengan ilmu nujum, terkait dengan ilmu nujum. Qala Syekhul Islam Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, babu ma ja'a fit tanjim, bab apa yang datang terkait dengan ilmu nujum. Di bab ini, Masya Allah, beliau hanya menyebutkan satu hadis dan sebelumnya ya perkataan dari ulama terkait dengan fungsi bintang. Sebelum kita masuk di yang belum sebutkan, kita lihat dulu beberapa perkataan dari para ulama terkait dengan ilmu nujum. Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, al-mufassir, beliau berkata, at-tanjim nau'an. Ilmu nujum itu ada dua jenisnya. Naun yusamma ilmu ta'thir. Ada utani ilmu taisir. Ilmu bintang itu terkait dengan perbintangan ada dua. Ada ilmu terkait dengan perbintangan yang dipelajari oleh orang, tapi terkait dengan ta'thir, pengaruhnya. Ini nanti ada dua. Ada yang mengatakan bahwa apa yang terjadi di bintang, dialah yang menciptakan apa yang terjadi di alam ini. Bintang itu menciptakan yang ada di bawah. Ini adalah mempelajarinya kekafiran, dan inilah kesyirikan kaumnya Ibrahim, yang Nabi Ibrahim diutus oleh Allah kepadanya. Mereka menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah bintang, karena mereka meyakini bahwa bintang dialah yang menciptakan kebaikan dan keburukan. Ini namanya ilmu ta'thir. Bintang memiliki pengaruh. Ini kekafiran, tidak ada khilaf dan tidak boleh dipelajari. Yang kedua masuk dalam jenis ilmu ta'thir, bintang memberi pengaruh, yaitu bintang adalah menjadi sebab kebahagiaan atau kesengsaraan. Yang membahagiakan, yang memberikan kesengsaraan Allah, tapi bintang sebab. Ini yang dilakukan oleh orang-orang yang meramal dengan bintang. Yang meramal
lahirnya kapan? Obui bintangnya bulan. Berarti dia akan bahagia. Bintangnya bintang bulan, berarti dia akan sengsara. Kalau dia meyakini bahwa bintang itu yang memberikan pengaruh, maka ini tidak ada bedanya dengan kaumnya Ibrahim. Iya, yang Nabi Ibrahim datang mengingkari mereka dan mendakwakan mereka untuk kembali kepada Allah. Kalau dia hanya meyakini itu adalah sebab, yang menciptakan kebaikan dan keburukan adalah Allah, tapi ini adalah sebab bintang ini, maka ini juga syirik. Paling rendah syirik kecil. Dan ini juga tidak boleh dipelajari. Haram dari sisi mempelajarinya. Bahkan ini masuk dalam bagian sihir. Sebagaimana yang telah lewat. Mempelajarinya, maka ini sama dengan mempelajari sihir. Sudah kita lewati sebelumnya. Iya. Dan dua-duanya ini diharamkan untuk dipelajari. Yang ketiga, dan ini masuk dalam jenis kedua, karena jenis pertama ilmu bintang terkait dengan ta'athir, memberikan pengaruh di alam bawah. Apa yang terjadi di alam atas, memberikan pengaruh di alam bawah. Yang kedua dari ilmu bintang, dan ini mubah dipelajari, yaitu terkait dengan nau'tsani ilmu taisir. Taisir. Kalau tadi ta'athir, pengaruh. Kalau ini taisir, kemudahan. Yaitu dia mempelajari terkait dengan manazil asyams wal qamar, terkait dengan orbitnya matahari, bulan, bintang. Itu dia pelajari karena untuk menentukan arah kiblat. Menentukan arah kiblat. Atau waktu sholat. Atau arah dalam perjalanan. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di terkait dengan ini. Ini lawan dari yang sebelumnya tadi. Kalau yang pertama, beliau katakan terkait dengan hukumnya wahada yunafit tauhid. Kalau yang pertama tadi menafikan tauhid. Kalau yang ini gimana? Kita pelajari bintang untuk petunjuk arah, petunjuk kiblat. Kata beliau, fahadan nau' la ba'sa bih. Jenis ini tidak ada masalah. Tidak mengapa kita pelajari. Bal katsirun minhu nafi'. Bahkan kebanyakan darinya ada manfaatnya. Qad hatta 'alaihi syari'. Syariat telah mendorong kita untuk mempelajari kalau untuk kiblat min babil wasilah. Mempelajari wasilah. Iya. Untuk mengetahui waktu, untuk mengetahui arah kiblat. Iya, bahkan kadang wajib. Kalau kita tidak mengenal arah kiblat kecuali dengan mempelajari arah bintang. Bintang ini arah timur terbit, ini arah barat, ini utara, ini selatan. Wajib. Dan bisa mubah terkait dengan orang-orang yang melakukan safar mubah. Seperti dalam laut. Dulu kan tidak ada kompas. Tidak ada seperti sekarang. Mereka berjalan hanya melihat bintang. Iya. Kalau kita arah sana ke bintang ini kita ikuti. Iya. Ini mubah dipelajari. Tidak masalah yang ini. Iya. Ini yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Ini juga yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin setelahnya, muridnya. Murid dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di adalah Syekh Ibnu Utsaimin. Sama juga beliau berkata ilmu nujum yang qasim ila qismain. Ilmu perbintangan itu terkait dengan nujum terbagi menjadi dua. Ilmu ta'thir wa ilmu taisir. Sama tentunya murid sama menukil dari guru. Cuman belum lebih menjelaskannya lagi. Pada awal kata beliau ilmu ta'thir. Yang pertama itu ilmu ta'thir, bintang memberikan pengaruh. Ini ada beberapa bentuknya. Di antara bentuknya
ayya'taqida anna hadhihi nujum mu'aththira fa'ilah bima anna hiya allati takhluqul hawadith wasyurur fa hadha syirkun akbar. Langsung ini lebih rinci daripada gurunya. Siapa yang meyakini bahwa bintang ini memberikan pengaruh, dialah pelakunya. Dalam artian kata Syekh Ibnu Utsaimin, dia yang menciptakan kejadian. Dia yang menciptakan itu adanya musibah, adanya ini. Dia penciptanya, itu bintang. Fahada syirkun akbar. Ini syirik besar. Ini syirik besar. Modelnya ini. Syirik besar. Iya. Na'udzubillah. Karena kata beliau, li'anna man idda'a anna ma'allahi khaliqan fahuwa musyrikun syirkan akbar. Fahada ja'alul makhluk al-musakhkhar khaliqan musakhkharan. Khaliqan musakhkharan. Ini orang yang mengaku seperti ini, berarti dia mengaku bahwa bersama Allah ada pencipta lain. Allah pencipta, terus cahaya, alam ini, matahari, bulan, bintang juga mencipta. Ini orang yang mengakunya musyrik, syirik akbar. Karena dia menjadikan makhluk yang diatur sebagai pencipta dan pengatur. Naudzubillah. Kan makhluk itu diatur, bukan pengatur. Makhluk itu dicipta, bukan pencipta. Syirik akbar. Ini bentuk ilmu ta'thir. Yang kedua kata beliau, ayyataqidaha sababan li huduthil khairi wasyarr. Dia yakini itu sebab terjadinya keburukan, kebaikan dan keburukan. Bintang itu sebab terjadinya kebaikan dan keburukan. Ai annahu idza waqa'a syai'un nasabahu ilan nujum. Yaitu kalau terjadi sesuatu dia sandarkan kepada bintang. Ada sesuatu terjadi, oh ya, karena terbit bintang ini. Keburukan atau kebaikan. Iya. Kalau ini gimana? Kalau ini fahada syirkun asgor. Kalau ini modelnya, kalau hanya menyandarkannya sebagai sebab, ini syirik kecil. Hanya sebagai sebab, syirik kecil. Tapi kalau dia menjadikan inilah, sebab inilah pelakunya. Kata beliau, yang berikutnya, kalau ada orang yang meyakini beda lagi, lebih daripada itu. Ayaja'alaha sababan yadda'i annahu ilmul ghaib. Dia jadikan itu sebagai sebab, tapi dengan sebab itu dia mengaku tahu perkara gaib. Ini lagi. Ini yang banyak dilakukan oleh peramal, tukang sihir, ini yang dipakai. Dia jadikan itu kejadian alam sebab, tapi dengan sebab itu dia mengaku tahu perkara gaib. Kalau ini gimana ini? Kalau ini belum sebutkan, ya, sebagai hal yang mengeluarkan dari perkara, dari Islam. Beliau katakan sebagai contoh, ya, dia bilang mithl ayyakul, baru sebentar hukumnya, seperti dia berkata, berdalil dengan bintang, dia tahu, mengaku tahu perkara gaib. Dia berkata, hadal insan satakunu hayatuhu syiqa li'annahu wulida fin najmil fulani. Ini orang dalam kehidupannya akan sengsara karena dia lahir pada bintang fulan. Dan dia berdalil dengan bintang akan sengsaranya hidupnya seorang. Wa hadha hayatuhu satakunu sa'idah. Ini kehidupannya akan berbahagia li'annahu wulida fin najmil fulani, karena dia lahir pada bintang fulan. Fahada, sekarang datang hukumnya. Fahada
ittaqada ta'alluman nujum wasilatan liddi'ai ilmil ghaib. Ini dia menjadikan mempelajari ilmu nujum sebagai pengantar dia untuk mengetahui perkara ghaib. Wa da'wa ilmil ghaibi kufrun mukhrijun minal millah. Dan mengaku tahu perkara ghaib adalah kekafiran, mengeluarkan dari millah. Na'udzubillah. Kalau sampai jauh seperti ini, sudah keluar dari millah. Keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Li'anna Allah yaqul, karena Allah berfirman, kata Syekh Ibnu Utsaimin, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan wahai Muhammad, tidak ada yang mengetahui yang di langit dan yang di bumi perkara ghaib kecuali Allah. Ini ilmu yang asalnya tadi mubah saja dipelajari. Tapi kalau mengantarkan kepada hal yang membuat dia mengaku perkara ghaib, tahu perkara ghaib, keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Iya, ini 3 jenis dari ilmu ta'thir. Adapun yang kedua kata beliau, itu Syekh Ibnu Utsaimin, asani ilmu taisir. Ilmu taisir. Jadi ada ta'thir, ada taisir. Beliau katakan misalnya kalau ini ayastadil bisairiha alal masalid diniyah. Misalnya dia berdalil dengan bintang, terbit, bulan, matahari. Dia berdalil dengannya untuk maslahat agama. Maslahat agama. Dia lihat matahari, biasanya musim ini lebih panjang siang daripada malam. Akan masuk maghrib waktu sekian. Kalau ini untuk agama, fahada matlub. Maka ini dituntut orang mempelajarinya kalau tidak ada jalan kecuali itu. Ini dituntut orang untuk mempelajarinya. Bahkan ini dimasukkan dalam fardu kifayah. Ini dimasukkan dalam masalah fardu kifayah. Tahu fardu kifayah? Yaitu harus ada orang yang mempelajarinya. Kalau tidak ada, maka dosa orang seluruhnya. Kalau tidak ada yang mempelajari ini untuk perkara agama, dosa seluruhnya. Tapi kalau sudah ada seorang mempelajarinya, maka gugur dosa dari yang lain. Jadinya bagi kita adalah sunnah. Jadinya bagi kita adalah sunnah. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah beliau berkata jenis yang pertama ini untuk maslahat diniyah. Wa idza kana yu'ayyinu ala masalih diniyah wajibah kana ta'allumuha wajibah. Kalau ini dipastikan untuk maslahat diniyah wajib, perkara agamanya yang wajib, maka mempelajarinya wajib. Iya, contohnya apa? Beliau katakan contoh seorang mau, kan kalau kita alhamdulillah Indonesia mudah, cukup matahari. Karena kita kiblatnya di arah terbenam. Kita tidak perlu bintang. Orang Indonesia dan orang yang searah kiblatnya dengan kita tidak butuh bintang, matahari saja. Karena kita arah terbenam adalah arah kiblat. Tapi di sana ada orang tidak sama dengan kita, tidak sama dengan arahnya matahari, maka butuh bintang. Belum katakan, kamalau aroda ayyastadil bin nujum ala jihatil kiblat. Seperti ada orang mau berdalil dengan bintang untuk arah kiblat. Fanajmul fulani yakunu thuluthul lail kiblat. Jadi dia tunggu bintang. Bintang fulan ketika dia terbit di sepertiga malam itu, maka itu arah kiblat. Jadi dia tunggu sepertiga malam. Kalau naik, karena tidak semua bintang itu dari awal malam. Tidak. Ada bintang akhir malam baru terbit. Ada bintang juga awal malam terbitnya.
Iya. Ada orang yang berdalil dengan bintang. Oh, kalau bintang ini naik sepertiga malam itu arah kiblat. Jadi dia tunggu masalah terbitnya bintang itu. Dia tunggu masalah terbitnya bintang itu untuk mempelajari arah kiblat wajib. Kata Syekh Ibnu Taimiyah. Ini sebenarnya masuk dalam kaidah umum al-wasailah ahkamul maqasid. Kalau di masalah fikih. Wasilah pengantar mengambil hukum maksud. Pengantar mengambil hukum maksud. Iya, tujuan. Tujuannya wajib mengetahui kiblat. Maka mempelajarinya wajib. Kalau masalah dunia gimana? Beliau sebutkan juga. Syekh Ibnu Taimiyah sangat bagus rincian beliau dalam masalah ini. Beliau berkata, "Atsani ayastadil bi sayriha 'ala masalih dunyawiyah." Ada orang mempelajari bintang, ya, untuk maslahat dunia. Untuk maslahat dunia. Seperti apa misalnya? Belum bilang kama arifati anal qutb yaqa shimalan. Misalnya, ini bintang ini arah utara, ini arah selatan. Menghitung arah. Masalah dunia. Untuk perjalanan masalah dunia, kita ke arah utara, kita ke arah timur, selatan. Masalah dunia untuk safarnya. Di darat ataupun di lautan. Kata Syekh Ibnu Taimiyah, fahadza la ba'sa bih. Maka ini tidak masalah kita pelajari. Kalau yang masalah agama bisa wajib, bisa sunnah. Tapi kalau masalah dunia mubah. La ba'sa bih. Tidak mengapa itu. Karena memang Allah Subhanahu wa taala jadikan bintang sebagai alamat yang kita berpedoman dan berpetunjuk dengannya. Allah katakan wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Dan sebagai alamat, tanda-tanda dengan bintang mereka berpetunjuk dengan tanda-tanda itu. Dia tahu bintang ini utara, selatan, barat, timur. Mereka tahu. Di malam kata ada matahari. Maka cara mereka mengetahui adalah dengan bintang. Dengan bintang. Ini yang yang beliau sebutkan. Ini sebagai pendahuluan di dalam masalah ilmu bintang. Karena beliau hanya sebutkan satu hadis, itu pun hadis dhaif. Dan beliau sebutkan perkataan-perkataan dari para salaf. Qala beliau berkata, qala al-Bukhari fi sahihi. Berkata Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Itu Imam Bukhari meriwayatkannya secara ta'liq tanpa sanad. Qala Qatada berkata, khalaqallahu nujum litalah. Allah menciptakan bintang itu untuk 3 manfaat. Siapa yang mengaku selain 3 ini nanti, maka dia telah berkata atas nama Allah tanpa ilmu dan bisa saja mengaku tahu perkara gaib. Allah menciptakan bintang untuk 3 sebab. 3 alasan. 3 manfaat, 3 kegunaan. 1, zinatun lis sama, sebagai hiasan langit. Kita lihat langit itu indah kalau ada bintangnya. Apalagi bulannya bukan bulan purnama. Kalau bulannya bukan bulan purnama, maka langit indah. Iya, dengan adanya bintang. Allah berfirman, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Kami jadikan indah, kami hiasi langit dunia. Ini langit yang kita lihat namanya langit dunia. Kami hiasi langit dunia itu dengan masabih, dengan cahaya-cahaya. Masabih yang diinginkan dengan sini adalah an-nujum, adalah bintang. Adalah bintang. Yang kedua, warujuman lisyayatin. Fungsi kedua dari fungsi bintang sebagai perajam setan.
Sebagaimana telah lewat bersama kita hadir bahwa setan bersusun hingga ke langit untuk mencuri berita langit. Maka mereka ketika mencuri berita di langit, Allah Subhanahu wa taala merajam mereka dengan bintang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin." Kami jadikan bintang itu sebagai perajam setan, pelempar setan. Ya, kalau kita lihat sekali lagi, biasa bintang jatuh, itu setan lagi dirajam. Setan lagi dirajam. Iya. Bukan karena lahirnya si fulan, bukan karena meninggalnya si fulan. Hati-hati. Itu bukan menjadi tanda untuk apa yang terjadi di alam bawah. Itu adalah setan lagi dirajam. Setan lagi dirajam. Ini fungsi kedua. Yang ketiga, wa alamatin yuhtada biha. Dan sebagai tanda untuk seorang berpetunjuk dengannya. Ini fungsi bintang ketiga. Sudah kita sebutkan ayatnya tadi. Ya. Dia sebagai alamat. Tanda. Kemudian kata Imam Qatadah rahimahullah, "Faman ta'awwala fiha ghairu dzalika akhta." Siapa yang menafsirkan bintang dengan selain tiga itu, dipastikan salah. Wa adha'a nasibah, dan dia telantarkan bagiannya di akhirat. Karena orang yang mempelajari bintang untuk selain ini, menggunakan bintang untuk selain tiga ini, maka dia telah menyia-nyiakan bagiannya. Wa takallafa ma la ilma lah bih, dan dia membebani dirinya apa yang dia tidak punya ilmu tentangnya. Dia paksakan diri. Otomatis dusta. Kalau ada orang meramal dengan bintang, berarti di luar daripada ilmu yang diajarkan oleh Allah. Pastikan dia mengaku tahu perkara gaib. Hukumnya kafir. Iya. Ini ucapan dari Al-Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala, supaya kita tahu fungsi bintang yang sebenarnya. Kemudian beliau berkata, wa kariha Qatadah ta'alluma manazilil qamar. Oleh karena itu Qatadah membenci mempelajari manazil al-qamar. Ya, kedudukan-kedudukan bulan. Kalau malam pertama sekian derajat, malam kedua sekian derajat, malam ketiga sekian derajat. Qatadah bahkan membencinya. Dan kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, ya, rahimahullahu taala, terkait dengan ucapan, ya, Qatadah tadi, ini, ya, adalah hal yang belum sebutkan sebagai illah dan hikmah. Kata Syekh, li bayanil illati wal hikmah, untuk menjelaskan sebab dan hikmah diciptakan bintang untuk tiga itu saja. Sebagai hiasan langit, sebagai perajam setan, sebagai alamat. Mempelajari selain itu karya Qatadah. Qatadah memakruhkannya. Apa maksudnya Qatadah makruh? Apa maksudnya dari Qatadah makruh? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ai karahat tahrim, yaitu makruh, dibenci. Di sini maksudnya dibenci karena haram. Kenapa bisa? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, iya, binaan ala annal karahata fi kalamis salaf yuradu bihat tahrim ghaliban. Dibangun di atas dasar makruh di perkataan salaf itu adalah haram. Makruh di perkataan orang terdahulu haram. Mereka bilang makruh, padahal yang mereka inginkan adalah apa? Haram. Seperti Imam Syafi'i, beliau kadang mengatakan ini makruh menurut saya, tapi yang diinginkan adalah haram. Bukan makruh dalam artian dilakukan tidak dosa, ditinggalkan dapat pahala, bukan itu. Itu kata Syekh Ibnu Utsaimin. Jadi beliau Qatadah memakruhkannya. Maksudnya kata Syekh Ibnu Utsaimin, Qatadah mengharamkannya. Qatadah mengharamkannya. Wa dzakarahu harb anhuma walam rakhas Ibnu Uyainah fihi.
Dan Ibnu Uyainah tidak meringankan seorang pun untuk mempelajari yang namanya masalah perbintangan. Dzakarahu Harb anhuma, Harb menyebutkan dari keduanya, itu Qatadah dan Ibnu Uyainah, wa rakhasa fi ta'allumi al-manazil Ahmad wa Ishaq. Cuman Imam Ahmad dan Ishaq Ibn Rahawai membolehkan mempelajari manazil al-qamar. Itu urutan bulan dalam terbit. Iya, tentunya kata para ulama kita arahkan yang membolehkannya bukan mempelajari untuk mengetahui perkara gaib. Ia membolehkannya tentunya seperti yang dikatakan oleh Ibnu Taimin tadi, ia membolehkannya adalah untuk maslahat agama atau maslahat apa? Dunia. Bukan untuk mengakui perkara gaib dengan tanda dari perbintangan itu. Itu kita arahkan ucapan mereka. Kemudian setelah itu beliau sebutkan hadis. Hanya saja hadis ini diperselisihkan, ada yang mensahihkannya dan ada yang mendoibkannya. Dengannya kita tutup di sini. Walaupun ilmu perbintangan ini sudah jelas di sebelumnya, karena ini masalahnya di perdukunan. Kata beliau, an Abi Musa qala, dari Abu Musa beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun la yadkhulunal jannah." Ada 3 golongan yang tidak akan masuk surga. Mudminul khamar, orang yang kecanduan khamar. Ini ada hadis sebenarnya, tapi sanad ini dhaif. Sanad ini nanti dhaif. Cuman potongan-potongan dalam hadis ini sahih, datang di hadis yang sahih. Cuman dipasangkan 3 ini nanti dhaif. Kecanduan khamar, musaddiqun bisihir, yang membenarkan sihir, wa qati'ur rahim, dan yang memutus silaturahim. Dengan susunan ini, rawahu Ahmad wa Ibn Hibban, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibn Hibban fi sahihi, dalam sahihnya. Ibn Hibban diriwayatkan dalam sahihnya. Cuman Ibn Hibban agak bermudahan dalam mensahihkan hadis. Yang benarnya hadis ini hadis yang dhaif dengan pasangan 3 ini. 3 ini karena di dalamnya ada Abu Hariz, yaitu Abdullah ibn Husain, diperselisihkan terkait dengan kuat dan lemahnya. Kalau Ibn Hibban dia bilang saduk, makanya dia sahihkan. Tapi kalau Yahya ibn Qattan beliau bilang dhaif. Bahkan Imam Ahmad yang meriwayatkan hadis ini berkomentar terkait dengan rawinya. Beliau berkata hadis itu mungkar. Hadisnya mungkar. Tidak benar ini hadis. Cuman kalau kita lihat per lafaz, perkataannya disusun 3 ini dhaif. Tidak akan masuk surga 3 orang, 3 golongan. Pecandu khamar, yang membenarkan tukang sihir, memutus silaturahmi. Dipasang dengan 3 ini dhaif sanadnya. Tapi masing-masing dari lafaz ini banyak hadis yang sahih di sana. Iya, candu khamar ada di Bukhari Muslim. Membenarkan tukang sihir peramal sudah lewat bersama kita. Orang yang membenarkannya adalah telah kafir terhadap siapa? Muhammad, kan begitu. Sudah lewat. Demikian pula memutus silaturahmi, tentunya ada hadis lain, la yadkhulul jannata qati'. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Orang yang memutus silaturahmi tidak akan masuk surga. Cuman sanad hadis yang ada di hadapan kita ini dhaif. Iya. Maknanya kata para ulama, maknanya benar. Makna kandungan dari hadis ini benar. Cuman sanad hadis ini dhaif. Didukung oleh hadis-hadis yang lain. Selesai bab ini, alhamdulillah. Ini cuma penekanan terhadap apa yang telah lewat. Berikutnya lagi adalah tentang masih nanti cuman masalah berdalil dengan bintang akan turunnya hujan. Masih bintang juga, cuman berdalil dengannya akan istisqa, turunnya hujan. Ini di bab berikutnya lagi, insyaallah kita ambil di pertemuan akan datang. Silakan, Pak. Ulang, Pak.
Hmm. Kalau itu jadi syirik, enggak Ji. Sebenarnya purnama itu, saya juga pelaut Pak. Iya, saya alhamdulillah waktu sebelum kenal dakwah biasa 7 hari di laut. Jadi sebenarnya kita itu melaut di bulan terang bulan itu Pak. Apalagi ya yang cari ikannya malam. Jadi kalau terang bulan Pak, apalagi pakai bagan, itu tidak ada ikan karena kita kan pakai cahaya. Beda kalau kita cari ikannya siang. Kalau cari ikannya siang, biar terang bulan. Karena kita carinya ikan yang main di permukaan. Baru kita pukat, lingkari, begitu Pak. Enggak Ji, biasa orang tergantung. Itu mungkin yang meyakini itu karena dia cari ikan malam hari Pak. Entah? Bukan jadi rezekinya kurang Pak. Ikan enggak naik, memang kalau terang bulan. Gitu Ji Pak. Kalau ini saya enggak bisa ditipu sedikit nih. Iya. Karena saya Pak dari SD ikut Bapak. Ikut Bapak. Kadang kalau libur melaut. Begitu Pak. Jadi bukan Ji, kalau saya Pak, kalau saya di orang di kampung bukan Ji, bukan karena itu. Karena kan kenapa kamu enggak pergi sana? Kan kita pakai listrik. Kita pakai lampu, kita pakai cahaya. Kalau terang bulan enggak ada main ikannya, enggak naik ke permukaan. Enggak naik ke permukaan. Begitu Pak. Wallahualam. Tapi kalau ada memang keyakinan bahwa terang bulan itu kurang rezeki karena bulan, syirik asghar. Paling rendahnya Pak. Tapi kalau dia bilang kurang ikan naik karena terang bulan, tidak syirik. Memang kenyataannya begitu. Patah? Masih muda ya sekarang? Tua ya? Kenapa, Bang? Tidak boleh, Pak. Kalau meyakini dengan bintang jatuh itu doa dikabulkan oleh Allah, itu kan sebab. Sebab. Hanya sebab. Syirik kecil. Tapi kalau dia meyakini bintang jatuh itulah yang mengabulkan doanya, syirik besar. Hati-hati. Itu kan yang tadi, Pak. Bintang memiliki pengaruh terhadap pengabulan doa. Kalau dia hanya meyakini sebab, ada contoh bintang jatuh, sebab dikabulkan doa oleh Allah, syirik kecil. Tapi kalau dia meyakini bintang itulah yang mengabulkan doa, syirik besar. Naudzubillah. Hah. Hmm? Hmm. Baik, Pak. Masya Allah. Takut kepada sebab yang dohir, yang nampak, yang nyata, itu takut tabiat. Seperti Nabi Musa yang keluar dari Mesir ke Madian. Waktu itu jadi ada orang minta tolong kepadanya. Waktu di Mesir, sebelum jadi Nabi itu. Sebelum jadi Nabi, jangan sampai kita bilang Nabi bunuh orang. Sebelum jadi Nabi. Ya. Jadi ada meminta tolong kepadanya. Kaumnya dari Bani Israel. Akhirnya dia pukul. Kedatangan Nabi Musa. Masya Allah. Iya, Nabi yang kuat. Dia pukul, tidak mematikan, tapi mati. Iya, mati. Maka dikatakan di Quran, "Fakharaja minha khaifa." Dia pun keluar dari Mesir dalam keadaan takut. Dia lari. Dia keluar dari Mesir karena takut dibunuh. Ini sebab yang zahir karena orang-orang mencarinya. Orang-orang mencarinya karena membunuh orang. Terbunuh itu orang. Begitu, Pak. Ini takut tabiat manusia.
manusiawi, tidak masuk dalam syirik. Syirik itu kalau kita takut terhadap sesuatu yang tidak zahir. Takut pada jin, takut terhadap penghuni kubur. Itu syirik. Kita paham? Ada lagi? Masih ada? Habiskan memang. Alhamdulillah. Nah, sama ini ya. Nih, bagaimana dengan kebiasaan ibu-ibu? Dengan harga ikan, biasanya ikan mahal. Penjual ikan bilang terang bulan ini. Mahal ke ikan. Apakah itu termasuk syirik? Nah, biasa ini hanya pengabaran biasa. Kenapa ini mahal ikan? Kurang ikan. Itu maksudnya. Terang bulan maksudnya apa? Kurang ikan. Kurang ikan. Bukan rezekinya dia sandarkan kepada terang bulan. Bukan. Bukan. Mereka biasa memang itu hal yang berjalan. Terang bulan. Karena biasa memang kalau terang bulan apa? Kurang ikan. Kurang ikan. Maksudnya ikan laut Pak ya? Bukan ikan empang. Kalau ikan empang, antum lihat kan? Kalau ikan bolu, mau terang gelap, tetap banyak. Kenapa? Tidak ada hubungannya dengan bulan. Orang tinggal ditangkap di empang. Ya, maksudnya ini ikan laut. Tapi kalau dia bawa ikan bolu, terus dia bilang, mahal ikan, terang bulan. Tidak ada hubungannya, bodoh. Ikan bolu tidak ada hubungannya dengan bulan. Karena dia di dalam empang dia. Dalam empang. Iya, jadi tidak bisa juga nanti di bodoh ibu-ibu itu ya. Iya, tergantung ikan apa dia jual. Ustadz, apakah sampai saat ini jin masih mencuri-curi berita dari langit yang akan disampaikan ke manusia? Dalam Al-Quran disebutkan jin mencuri berita yang akan disampaikan kepada Nabi. Masih sampai sekarang. Kalau dulu kan yang disampaikan kepada Nabi yaitu Quran. Sekarang apa? Ya yang Allah tetapkan. Kan Allah kullu yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah berada di sebuah urusan. Jadi Allah akan selalu memanggil Jibril. Selalu memanggil Jibril di langit. Allah mencintai si fulan. Akhirnya dia dengar. Akhirnya nanti dia berdalil. Si fulan itu akan bahagia. Dengan yang dia curi tadi. Dengan dia curi tadi. Sampai sekarang. Makanya bintang selalu tetap masih ada. Masih ada. Makanya ini fungsi bintang. Kita melihat sampai sekarang masih jatuh. Jangan sampai kita menganggap bahwa kan sudah lewat Quran. Enggak. Berita di langit selalu ada. Berita di langit selalu ada. Dan yang ingin mengetahuinya adalah selalu ada dari para peramal dan tukang sihir. Jin yang melakukan itu untuk melayani peramalnya dan tukang sihirnya. Tukang sihirnya. Apakah jin mengetahui apa yang ada dalam hati dan pikiran? Dan apakah yang akan dilakukan? Dan apa yang akan dilakukan manusia? Tidak. Jin tidak tahu, malaikat tidak tahu. Tidak ada yang tahu apa yang ada di hatinya orang. Hanya Allah. Allah saja yang mengetahui apa yang ada dalam dada. Cuman jin berdalil dengan apa yang sering dilakukan oleh seorang. Untuk berdalil bahwa orang ini dalam hatinya ini yang dia pikirkan. Makanya jin adalah tidak sama bisikan dengan masing-masing kita. Apakah karena dia tahu isi hati kita? Tidak. Dia tahu yang sering kita ucapkan. Ya orang yang sering ucapkan janda itu terus. Itu dia tahu dari. Iya, orang yang sudah mau menikah itu terus yang dia kan tahu dari ucapan orang, akhirnya dia bisikanlah. Dia was-waskan. Iya, ada orang masuk WC. Sudah kencing, sudah dia cuci. Pas dia bangun di WC, dia pergi lagi periksa. Itu yang jin lihat. Oh ini orang was-was ini. Dia tambahkan lagi. Keluar tadi. Jadi dia tidak tahu isi hati. Tapi dia tahu dari perbuatan kita. Makanya kalau jin itu hanya tebak. Was-waskan. Kalau kita jawab, itulah yang dia akan lakukan terus. Itu yang dia akan lakukan terus. Makanya kalau ada orang yang dihayalkan, diwaswaskan, dia telah kentut di dalam sholatnya, ditanya oleh Nabi, ditanya oleh seorang tentang itu. Nabi bilang, jangan keluar. Karena kalau keluar berarti kita menjawab seruan jin. Sampai dengar suara atau cium bau. Pokoknya dengar suara baru keluar. Atau cium bau baru keluar. Kalau hanya sekedar
dihayalkan, jangan dijawab. Jangan dijawab. Kan itu bagian dari was-wasnya setan. Dia tidak tahu isi hati kita, tidak tahu. Iya. Demikian pula malaikat juga tidak tahu. Hanya Allah yang tahu. Malaikat tugasnya hanya mencatatkan apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan. Wallahu a'lam. Harus, Pak. Makanya ada itu contoh itu. Contoh. Kalau dia was-waskan bahwa kita telah buang air, buang angin, kita ingkari. Belum. Bahkan ada di hadits Nabi SAW, setan akan datang kepada kita dalam bertanya, bukan masalah dibawa kencing, buang air kecil, air besar, atau kentut, bukan. Setan bahkan gunakan pikiran kita. Dia akan bertanya dari awal, man khalaqas samawati wal ardh, siapa yang menciptakan langit dan bumi. Kita yang mengikuti itu was-was, kita akan jawab di dalam Allah sambil sholat. Siapa yang menciptakan ini? Kita akan menjawab terus itu, padahal itu was-was setan. Sampai nanti dia akan berkata, siapa yang menciptakan Allah? Sampai begitu nanti itu was-was sampai tingginya. Tapi Nabi mengatakan, kalau siapa saja yang dapat seperti itu menunjukkan jawabannya Bapak tadi pertanyaan, harus kita ingkari. Siapa yang sudah mendapatkan seperti itu sebenarnya cukup dia bilang, amantu billah. Saya percaya kepada Allah. Atau dia katakan, a'udzu billahi minasyaitonir. Baru dia berludah kecil, kalau memang keras sekali, boleh dia berludah kecil di sebelah kiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, baru berludah kecil di sebelah kiri. Boleh. Itu mengingkarinya. Wallahu a'lam. Kita adzan dulu, baru lanjut. Kita lanjut. Di sini ada pertanyaan, apakah boleh menyemprotkan parfum laundry pada pakaian wanita untuk mengurangi bau apek di mana pakaian itu dipakai keluar rumah? Boleh kalau itu bau yang biasa. Bau yang sudah biasa dicium, itu tidak apa-apa. Itu tidak dianggap parfum yang terlarang. Kalau itu bau yang sudah terbiasa di masyarakat, terbiasa di tengah orang, tidak masalah, hal tersebut dibolehkan. Kemudian berikutnya, Ustaz, apa hukum menghisap vape? Baik. Iya. Vape ini kalau dilihat dari kandungannya itu lebih berbahaya daripada rokok. Iya. Rokok itu kebetulan saya ada tulisan tentang rokok ini. Dan kita lakukan tentunya penelitian di keterangan dari Kementerian Kesehatan, baru dalil-dalil syar'i, itu rokok itu mengandung 4.000 jenis senyawa kimia, 400 zat berbahaya, dan 43 zat penyebab kanker. Itu yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Di Kementerian Kesehatan. Itu rokok. Dan di dalamnya ada, dalam rokok itu ada nikotin, zat berbahaya, penyebab kecanduan di rokok. Di vape juga begitu. Lebih berbahaya dari zat nikotin dalam vape, lebih berbahaya daripada rokok. Lebih banyak. Iya. Dan bisa kita lihat nanti di situs resminya Kemenkes. Ini penukilan bahayanya itu. Iya. Penukilan akan berbahayanya. Oleh karena itu, rokok ini disepakati akan haramnya. Dalil-dalil Quran, hadis sangat banyak. Kita
bisa baca nanti ada tulisan saya di sini, iya, sama Ustadz Atir. Jika rokok itu haram, mana dalilnya? Pernah kita tulis waktu viralnya orang membolehkan rokok. Alhamdulillah sampai sekarang belum bisa berdiri. Iya, tidak boleh rokok, tidak diragukan akan haram. Apa ini lebih berbahaya daripada rokok? Lebih berbahaya daripada rokok. Coba lihat saja penelitian. Artinya keharumannya lebih, karena lebih berbahaya daripada rokok. Iya, daripada rokok yang dibakar. Iya, kandungannya lebih membahayakan. Maka seorang tidak boleh memasukkan dirinya dalam kebinasaan. Allah larang, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan memasukkan diri kalian dalam kebinasaan. Wa ahsinu, berbuat baiklah minimal pada diri sendiri. Iya, rokok itu orang berbuat tidak baik pada orang lain. Asapnya mengganggu. Bahkan dalam penelitian kesehatan, kementerian juga, bahwa perokok yang tidak aktif, yang menghirup rokoknya orang lebih berbahaya. Jadi dia membahayakan orang lain. Anggaplah dia bilang, saya rokok tidak mati-mati. Walaupun ini bisa saya katakan, tunggu mati. Tunggu, karena Allah kan kadang mengakhirkan itu untuk membuat dia tertipu. Supaya dia terlalaikan. Idza ra'aitallaha yu'til 'abda ma yuhibbu wa huwa 'ala ma'asi fa'lam annahu istidraj. Kalau kamu melihat Allah memberikan seorang apa yang dia suka padahal dia dalam keadaan maksiat, ketahui itu perlalaian. Ada saatnya nanti dia tiba-tiba diambil. Iya, dia diambil. Ini bahaya. Dan dia kalaupun tidak bahaya baginya, ini bahaya bagi orang lain. Syariat kita tidak boleh membahayakan orang lain. La darar wa la dirar. Tidak boleh ada darar kepada diri sendiri dan tidak boleh memberikan darar kepada orang lain. Kan rokok ini adalah bukan dari at-thayyibat, bukan dari yang baik. Vape juga bukan dari yang baik. Dia minal khaba'ith. Dia masuk dari perkara yang khabith. Orang tidak suka. Orang yang tidak suka. Iya, itu rokok. Iya, ini tentunya ini tidak diragukan haramnya. Tidak diragukan akan haramnya karena kandungannya lebih berbahaya daripada rokok. Kandungannya lebih berbahaya daripada rokok. Apa hukumnya menikahkan orang yang hamil di luar nikah? Tidak boleh. Ini kalau pertanyaannya itu tidak boleh. Tidak boleh. Tunggu melahirkan. Tunggu melahirkan baru dinikahkan. Baru dinikahkan. Iya. Di dalam syariat Islam sebenarnya orang yang berzina dalam keadaan dia belum menikah itu dicambuk 100 kali dan diasingkan dari kampung setahun. Supaya ta'zir. Supaya orang tidak mau melakukan itu. Tidak mau melakukan itu. Sekarang ini, kalau kita lakukan itu, tidak ada orang berzina sebelum nikah. Karena akan diasingkan dari kampung. Nah, sekarang ada orang menikahkan, ini orang akhirnya dia berzina sebelum menikah. Bahkan kalau dipersulit, dia akan hamili, naudzubillah. Supaya dipermudah. Karena nanti kan malu bapaknya. Terpaksa dinikahkan walaupun uang panainya sedikit. Naudzubillah, akal-akalannya orang jahat di sana. Ini membuka kejahatan. Membuka kejahatan. Makanya ini tidak boleh. Tidak diperbolehkan menikahkan orang dalam keadaan hamil. Minimal orang nanti takut zina sebelum nikah. Karena nanti dia bisa, tidak dinikahkan ki. Malu kita. Kan orang lebih malu pada, kadang lebih malu pada manusia daripada Allah. Penciptanya di langit. Kan begitu. Maka ini seharusnya tidak dinikahkan. Dan kalau dinikahkan tidak sah pernikahannya. Tidak sah pernikahan yang dalam keadaan hamil. Apakah orang yang menikahkannya mendapat dosa? Iya, mendapat dosa jika dia ridho. Jika dia tahu itu dia lagi hamil kemudian dinikahkan, dia dosa.
Tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Seharusnya dia nasihati, dia menyampaikan bahwa tidak boleh menikah dalam keadaan hamil. Apakah larangan melipat lengan baju dan kain ujung celana itu berlaku hanya pada saat sholat saja atau walaupun saat beraktivitas juga? Saat sholat. Di haditsnya sholat. Di haditsnya adalah saat sholat. Iya, tidak boleh melipat pakaian. Iya. Ustaz, apakah jika hari ini rezekiku 10 yang Allah kasih, pasti 10 walaupun saya meninggalkan apa ini? Apa ini? Meninggalkan apa? Karena pergi ke taklim ini, meninggalkan warung. Meninggalkan warung ya. Tetap. Kalau memang rezeki kita 10, pasti hanya 10. Pasti hanya 10. Cuman kita tentunya melakukan sebab. Dan datang taklim itu sebab juga tambahnya rezeki. Jangan anggap bahwa kita buka warung, tutup warung, itu sebab rezeki, sebab tidak ada rezeki. Tidak. Belajar juga sebab rezeki. Belajar juga itu sebab rezeki. Iya. Kita tutup warung saat sholat, itu sebab rezeki. Kita tutup warung saat karena mau belajar, sebab rezeki. Itu sebab rezeki. Jadi jangan takut untuk datang taklim, pergi sholat. Kalau lagi sholat, sebab rezeki adalah kita beribadah kepada Allah. Sebab rezeki adalah kita beribadah kepada Allah. Ustaz, sampai batas mana saja yang bisa dilihat kalau nador? Apakah boleh melihat anggota tubuh yang bisa dilihat oleh mahramnya? Boleh. Boleh kita lihat yang biasa nampak di mahramnya. Iya, dibolehkan. Boleh kita melihat lehernya. Ya. Kalau sudah yakin dinikahin ya. Bukan hanya sekedar mau pergi lihat-lihat. Nah, kita sudah baca biodatanya, dia tinggi badan, iya, kurus gemuk, rambut, sudah kita baca dan kita yakin, oh ini jodohku. Baru kita pergi lihat untuk meyakinkan. Kalau ini boleh dilihat yang biasa nampak di tengah mahramnya, iya, lehernya, rambutnya, kakinya, tangannya, betisnya boleh dilihat. Siapa tahu kita tidak suka betis yang mulus, boleh dilihat. Siapa tahu kita suka yang ada bekas-bekas nyamuk atau apakah. Iya, boleh dilihat yang biasa nampak. Yang biasa nampak. Tapi ingat, melihat itu adalah kalau kita sudah yakin mau sama itu. Iya, mau sama itu. Supaya kita tidak sekedar lihat baru tolak lagi orang. Iya, lihat baru tolak. Tidak, baca dulu. Yakin dulu, sholat istikharah dulu. Iya, baru kita nanti pergi melihatnya. Ustaz, bagaimana cara ta'aruf yang benar? Apakah boleh chattingan dengan laki-laki tersebut? Untuk menanyakan bagaimana sholatnya, bagaimana agamanya, tanpa perantara. Tidak boleh. Nabi saja pakai perantara. Iya kan? Nabi saja pakai perantara. Nabi ketika mau menikahi Saudah, pakai perantara. Beliau utus istri dari teman beliau, Utsman ibn Mad'un, yaitu Khawlah bintu Hakim. Beliau utus ke Saudah, menyebutkan Nabi kepadanya. Dan Khawlah sendiri sudah sebutkan Saudah kepada Nabi. Sudah sebutkan Saudah kepada Nabi. Jadi pakai perantara. Jangan langsung. Dan langsung juga itu bahaya. Orang biasa berbohong. Biasa nampakkan. Kalau ada orang suka, dia akan nampakkan terbaik. Iya. Jangan. Pakai perantara.
pakai perantara. Itu dicontohkan oleh Nabi. Ustaz, saya seorang akhwat sedang dijodohkan dengan sepupu saya. Wah, semoga dimudahkan ya. Sementara sepupu saya masih awam. Wah, ini masalah. Namun katanya ia siap hijrah dan belajar. Mau nasihatnya Ustaz? Bismillah. Boleh kita bersyarat. Boleh kita bersyarat. Kalau itu kita dijodohkan oleh orang tua, bismillah saja. Dan boleh kita bersyarat. Dengan syarat nanti kalau kita sudah menikah, kita sama-sama pergi taklim. Dan sebutkan taklimnya. Jangan sampai nanti dia bawa ke taklimnya Sorbangka. Iya. Nah, kita sebutkan taklim di mana? Di syarat. Kasih tanda tangan. Kasih tanda tangan. Supaya itu disimpan. Iya, supaya nanti kalau dia tidak mau taklim, ini sudah kita tanda tangan. Tidak boleh kita buka apa-apa ini sebelum kita akui ini. Insya Allah dia akan mau. Nih, kita ingatkan itu syarat terus. Iya, kita ingatkan syaratnya. Wallahualam. Pertanyaan terakhir. Ustaz, apa hukum mensolatkan jenazah orang yang punya utang dan yang tidak solat? Kalau punya utang, tidak apa-apa disolati. Tapi kalau kita tinggalkan solatnya, orang akan segera membayar utangnya. Boleh. Karena pernah Nabi SAW, ada orang belum mau solati, dikatakan ada utangnya. Maka Nabi bilang, solati saudara kalian. Kalau tidak boleh solat, pasti Nabi bilang, jangan solati. Kan begitu. Tapi Nabi bilang apa? Solati saudara kalian. Cuman orang langsung ada sahabat yang menanggung utangnya, supaya Nabi solati. Nah, ini namanya pelajaran supaya segera dibayarkan utangnya. Nabi tidak solati. Nabi. Tapi belum suruh yang lain. Nah, ini kalau kita orang terpandang di situ. Kita lakukan, kita tahan, kita beri. Orang akan melihat. Nah, ini kita bisa jadikan itu sebagai pelajaran. Sebagai pelajaran. Wallahualam. Kita cukup. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Kemungkinan kita masih sisa 3 kali pertemuan saja ini ya. Karena sudah mau dekat Ramadan. Iya. Iya kan Haji? Iya, alhamdulillah. Kemungkinan 3 kali lagi. Ini 1, baru sisa mungkin 3 kali lagi. Insya Allah. Iya, alhamdulillah. Jadi, makanya tadi saya jawab. Memang kalau ada pertanyaan banyak ini. Baik kalau libur, alhamdulillah. Minimal kurang beban. Sedikit. Alhamdulillah. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.